Fix ini nih saingan motor listrik dari subsidi pemerintah. Segway E2 Pro bahkan katanya jangkauannya bisa sampai 40 km. Apalagi Segway E2 Pro ini bisa dibawa kemana-mana, lebih fleksibel. Ke dalam kereta bahkan sampai masuk kantor juga bisa. Belum lagi ternyata skuter listrik ini lumayan ngebut. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Gue bakal bahas Segway nih. Mungkin banyak kalian yang mikir kalau Segway itu kayak skuter yang biasa kita temuin di luar sana atau mungkin sepeda listrik lainnya. Tapi kalau kalian tahu Segway itu adalah sebuah brand yang mana dia tuh memang punya skuter, kalian nggak salah. Tapi dia nggak produksi cuma skuter aja. Jadi dia punya skuter listrik kayak yang gue review ini. Dan dia juga punya skuter yang auto balancing gitu, yang biasanya kita temuin kayak di mall atau di airport gitu, yang rodanya cuma 2 di samping kanan dan kiri. Tapi di video kali ini gue bakal nge-review Segway E2 Pro, yaitu skuter listrik. Segway E2 Pro ini adalah skuter yang terlihat kokoh dan minimalis dengan dominasi warna hitam dan abu-abu. Logo Segway di depan skuter listriknya ini menurut gue ngebuat kesannya jadi makin premium, kayak ngelihat mobil Mercedes-Benz gitu. Kesan pertama gue ketika melihat si Segway E2 Pro ini tentunya dia terlihat sangat premium dan berkualitas, kelihatan dari bahan-bahan yang dia pakai. By the way, buat jalanin skuternya nggak cuma dari kokpitnya lu nyalain dan lu jalan, tapi dia juga punya aplikasinya nih, yaitu si Segway Mobility yang mana nanti bakal gue bahas di bagian fitur untuk lebih lengkapnya kali ya. Buat kalian yang lagi nyari peralatan audio nih, mungkin kayak speaker atau earphone, kita ada Marshall. Kalau kalian mau bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Kalau kita ngomongin desainnya, gue pengen bahas untuk bagian depannya dulu nih, atau stangnya dan si kokpitnya itu loh, yang ada si informasi LCD gitu, atau speedometer ya. Nah, menurut gue untuk sekelas skuter ini untuk penyimpanan si kabelnya itu rapi banget karena nggak ada kabel yang keluar, bener-bener dimasukin di dalam stangnya mungkin ya, di dalam tiangnya itu. Dan yang kabel yang keluar tuh cuman ada si remnya aja, itu pun masih terlihat rapi. Buat ngelipet atau ngebukanya juga gampang banget. Kalau lo mau ngelipet, lo tinggal tarik tuh tuas di bagian depan stang atau di bagian depan tiang depan ya. Habis itu lo turunin sampai dia nempel sama si decknya. Terus kalau lihat di belakang bel itu kayak ada semacam pengait gitu yang bisa lu kaitin ke kaitan yang ada di atas spakbor belakang. Kalau buat bukanya gimana buat dipakai? Gampang, lu tinggal buka kaitan yang di spakbor atas, terus lu angkat sampai dia berdiri tegak, dan lu tinggal kencengin aja tuasnya dan si Segway E2 Pro siap lu bawa kemana-mana. Nah ini nih salah satu kelebihan dari Segway E2 Pro yang merupakan skuter listrik yang bisa dilipat karena lu jadi lebih fleksibel, bisa bawa kemana-mana. Contohnya kalau lu lipat, lu bisa dorong dan lu bisa bawa mungkin setelah lu sampai stasiun dan lu masukin kereta, buat transit nanti lanjut lagi lu bawa Segway-nya ke kantor lu. Atau bisa juga lu angkat, karena menurut gua ini nggak terlalu berat. Jadi ketika lu mau masukin ke dalam kereta atau lu mau melewati sebuah level yang agak tinggi tuh kayak tangga atau something, ini masih bisa banget. Kita pernah ngebandingin earphone Marshall Minor 4 dengan earphone 300 ribuan, yaitu 3 juta versus 300 ribu nih. Yang penasaran gimana perbandingannya bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Sekarang kita balik lagi nih lebih detail di bagian LCD yang ada di kokpitnya. Nah untuk si LCD-nya ini dia memberikan berbagai macam informasi seperti kecepatan. Yang satuannya kalau di Segway E2 Pro yang gue pakai ini ya, dia kilometer per jam. Terus dia juga ngasih tahu untuk mode yang kita pakai, karena ada mode Eco, mode Drive, mode Walk, sama mode Sport. Yang beda-beda tuh akselerasinya setiap mode. Abis itu dia juga ada icon Bluetooth, yang mana ini kalau dia kedip-kedip berarti dia belum nyambung ke Bluetooth yang ada di handphone lu untuk aplikasi si Segway Mobility. Tapi kalau dia nggak kedip berarti dia ada, udah nyambung gitu. Abis itu ada juga nunjukin untuk sisa baterainya, sisa baterai si skuter listriknya berapa. Dan satu lagi dia juga bisa nunjukin sen. Jadi si Segway E2 Pro ini udah punya sen. Selanjutnya ada lagi kontrol yang cukup penting, yaitu untuk gasnya nih. Karena berbeda sama motor ya, jangan disamain sama motor listrik. Karena kalau si gasnya Segway E2 Pro ini, atau mungkin Segway lainnya kayak Segway D28 itu gasnya sama tipenya. Jadi kayak didorong pakai jempol. Dan menurut gue ini nggak ribet malah, karena gue dorong pakai satu jempol aja itu nggak ngebuat gue pegel dan sangat mudah lah buat dioperasikan. Selanjutnya kita pindah nih ke bagian belakang, karena kalau lihat ada spakboard, yang mana spakboard ini terbuat dari plastik yang kokoh ya kalau gue lihat dan gue ketok-ketok.
Terus untuk si bagian sampingnya dia tuh ada kayak penyangga lagi yang membuat si spakboardnya ini kokoh. Jadi dia ketika lu pakai walaupun lu mendapatkan guncangan yang cukup besar itu nggak goyang-goyang. Selanjutnya kita pindah lagi ke bagian decknya. Tapi di bagian bawahnya, kalau di bagian bawah deck itu ada baterai yang mana untuk covernya itu dia pakai aluminium on paper ya. Tapi di sini aluminiumnya cukup kuat. Karena kenapa? Karena dia dibuat tuh untuk memang menerima benturan ketika lu di jalan gitu. Karena terkadang kan kalau kita di jalan bawa Segway itu pasti ada gajlokan kan. Nah itu tidak menutup kemungkinan untuk terbentur sama si bagian bawah dari deck si Segway kita. Makanya dia pakai aluminium yang kuat jadi nggak ada penyok untuk di bagian bawahnya. Untuk beratnya sendiri dia ada di 18,8 kg yang mana menurut gue ini nggak terlalu berat ya. Karena gue masih bisa ngangkat itu buat gue bawa kemana-mana. Terutama buat transit gitu. Abis itu untuk ukurannya menurut gua ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini masih pas-pas aja karena kalau gue bandingin mungkin sama sepeda itu masih lebih kecil. Apalagi sama motor dia masih lebih kecil. Jadi bisa dibilang benar ini lebih fleksibel. Tentu saja karena ini adalah skuter listrik dia pasti punya baterai yang harus di-charger. Nah dia tuh punya port charger yang mana udah ditutupin sama seal yang bahannya itu rubber. Jadi memang untuk menutup air karena si Segway E2 Pro ini dia udah punya sertifikasi IPX4 untuk badinya dan IPX6 untuk baterainya. Jadi kalau lu masih ngelewatin kayak genangan air, intinya kalau si airnya belum nyampe si tinggi port chargernya itu masih aman buat lu bawa. Nah kalau kita ngomongin badinya nih tentunya kalau kita bawa di jalanan itu pasti bakal ketemu sama gajlukan kan, sama polisi tidur. Nah untuk jarak antara bagian bawah deck atau bagian bawah baterai ya sampai ke tanah itu sekitar segini. Nah jadi dengan jarak yang lumayan cukup jauh lah, nggak terlalu jauh banget. Cuman ketika gue pakai langsung di jalanan itu ada berbagai gajlukan yang gue lewatin dengan berbagai level tinggi yang berbeda dan ini nggak ngegasruk sih. Tapi mungkin kalau mau lo akalin ketika lo lewatin gajlukan yang lumayan tinggi, lo harus naiknya tuh agak miring. Jadi dia nggak bakal nggak bakal kegasruk lah bawahnya kayak gitu. Oke, gue udah coba langsung si Segway E2 Pro ini untuk jalan-jalan dan menurut gue ini cukup stabil. Mau itu stabil ketika lo jalan belok-belok ataupun guncangan juga. Karena surprisingly dia nggak punya shock breaker. Tapi dia memanfaatkan si kelenturan ban dengan baik sehingga ketika kita ngelewatin jalan yang agak kurang bagus, gajlukan kayak gitu, geradakan ini nggak terlalu memberikan efek guncang yang terlalu besar. Jadi seakan-akan ada shock breaker-nya gitu. Nah untuk bannya sendiri, on paper gue lihat ukurannya di 10 inci dan dia udah tubeless. Jadi nggak repot-repot pakai ban dalam. Kalau bocor lu tinggal colok aja ke tukang bengkel. Untuk decknya dia menurut gue cukup luas ya, cukup pas lah buat kaki gue yang ukurannya sepatu 43. Nah menurut gue pakai si Segway E2 Pro ini nggak terlalu, kaki gue nggak beleberan keluar atau nggak terlalu sempit, jadi pas aja. By the way, untuk stang si Segway E2 Pro ini dia nggak bisa di-adjust ketinggian dan kerendahannya, cuman untuk gue yang tingginya 175 cm, menurut gue ini masih pas, nggak ketinggian dan nggak kerendahan, dan menurut gue kalau lu tingginya masih di 160, 180 ini masih bisa. Karena untuk beratnya juga, perlu dicatat kalau dia bisa sampai 120 kg kurang lebih. Jadi buat kita yang punya badan besar dan cukup berat ini masih bisa. Ini mirip banget sih antara yang 200.000 sama 2 jutaan, Marshall KW dan Marshall Ori. Nah kita pernah bikin videonya, kalau kalian penasaran bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya nih, kalau ngomongin performanya nih, si Segway E2 Pro ini udah gue cobain ke berbagai medan ya, kayak dari jalanan konblok, terus jalanan aspal, jalanan yang geradakan, bahkan sampai rumput juga udah gue coba. Menurut gue dia bisa membuat si pengendara ini bisa menggunakan si Segway E2 Pro ini tetap mudah gitu karena stabil. Selanjutnya, skuter listrik Segway E2 Pro ini dia udah pakai penggerak motor bagian belakang. Nah ini beda sama si Segway D28 yang pernah gue pakai juga karena dia pakai penggerak roda depan. Nah gue personally lebih suka pakai yang penggerak roda belakang. Kenapa? Menurut gue ketika lu lagi bawa kendaraan si Segway ini terus lewatin jalan yang geradakan atau lu ngelewatin batu, kerikil gitu, keinjek, kalau roda bagian belakang tuh dia masih aman karena yang didorong bagian belakang gitu, masih stabil. Sedangkan kalau di bagian depan ketika lu nabrak kayak gitu jadi
agak kurang stabil kalau menurut gue. Jadi gue lebih prefer ke roda bagian belakang untuk penggeraknya. Segway E2 Pro ini punya daya di 350 watt sampai 750 watt. Dan di sini gue pakai si Segway-nya untuk coba medan yang agak nanjak ya. Kita lihat di berbagai kemiringan yang berbeda apakah kuat atau enggak. Untuk akselerasinya sendiri, menurut gue ini nggak ada delay ya. Walaupun ketika gue kenceng ataupun melambat gitu, bahkan mungkin gue pernah ngerasain sedikit delay, cuman itu ketika baterainya udah mau habis dan memang seharusnya dicas. Skuter listrik Segway E2 Pro ini dia punya 4 mode untuk kecepatannya nih. Yang pertama ada Eco, yaitu dia jadi irit untuk baterainya. Terus ada juga Warp, yang mana itu lambat banget, mungkin di sekitar 10 km per jam kali atau kurang bahkan. Habis itu ada lagi standar atau di kokpitnya ntar tulisannya itu D, huruf D gitu tandanya. Itu lumayan kenceng, bisa sampai 25 km per jam yang mana itu top speednya. Dan ada sport yang sama, dia juga di 25 km per jam. Nah yang gue rasain perbedaan antara si drive atau normal atau standar sama si sport itu apa? Adalah akselerasinya di awal. Jadi ketika lo pakai sport dia bakal lebih nendang gitu. Sedangkan kalau lo pakai drive dia lebih halus aja pembawaan. Nah, untuk kapasitas baterainya dia ada di 275 Wh. Ketika lu ngecas sampai full untuk si Segway E2 Pro ini, dia bisa lu pakai perjalanan sampai 40 km kalau on papernya ya. Cuman kalau lu pakai secara real, banyak reviewer yang bilang mungkin bisa di 25 km untuk jarak tempuhnya. Kalau tadi kita ngomongin ngegasnya nih, jalannya, ini berhentinya gimana? Untuk pengereman, si Segway E2 Pro ini dia ada dua, bagian depan dan belakang. Cuman untuk bagian depan dia pakai rem tuas biasa, mekanik gitu, pakai tangan lu. Dan bagian belakang tuh dia pakai rem motor, jadi rem mesinnya. Ketika lu lepas gasnya dia bakal otomatis memperlambat si laju Segway E2 Pro-nya. Untuk rem bagian depannya dia tuh pakai rem tromol. Dan gue punya saran buat lu yang mau pakai si Segway E2 Pro atau skuter lainnya, kalau lu mau ngerem itu lu kasih jarak lah antara lu ngerem dan lu mau berhenti di mana. Kurang lebih 3 meter or 4 atau 2 meter lah gitu. Karena kalau rem mendadak ini Segway enteng, jadi atau skuter itu enteng ya. Jadi ketika lu rem mendadak dia bakal kayak ngepot gitu. Makanya dia disiapin kalau si Segway E2 Pro ini ada rem otomatis di roda bagian belakang pakai motor listriknya gitu. Yang mana ini ngebuat lu makin meminimalisir lah untuk terjadinya kayak keserimpet gitu atau kayak ngepot gitu lah. Buat lu nih yang suka beraktivitas di malam hari, Segway E2 Pro ini udah punya lampu LED 2,1 watt yang mana ini cukup terang. Jadi bisa menyinari jalan lu ketika lu beraktivitas di malam hari. Selanjutnya tentu juga buat meningkatkan safety, Segway E2 Pro juga punya lampu belakang yang mana bakal nyala kalau lu nyalain lampu depan, dan dia juga bisa ngasih tahu rem. Ketika lu ngerem dia bakal kedap-kedip gitu. Terus dia juga udah punya sen nih, tapi sennya bukan di spion atau gimana ya, karena si Segway E2 Pro ini punya sen di ujung stangnya, di kanan dan kiri, yang mana bisa lu atur melalui tombol mekanik. Segway, semua kendaraannya itu punya aplikasi yang namanya Segway Mobility, yang mana di situ lengkap banget, lu bisa ngeliat sisa baterainya, lu bisa lihat berapa jarak tempuhnya, terus banyak pengaturan fitur-fitur yang sangat berguna juga, dan ini bisa langsung lo konekin ke si Segway yang lo punya, terutama kalau gue pakai ini Segway E2 Pro ya. Terus kerennya lagi, si Segway Mobility ini dia punya fitur keamanan yang cukup lengkap menurut gue. Karena dia ada berbagai pilihan ya, kayak immobilizer elektronik yang bisa ngunci roda belakang. Jadi ketika si skuternya mati dan nggak connect di HP lu, nggak nyala di HP lu, di Bluetooth-nya, dia bakal ngunci ban belakangnya, jadi nggak bakal dicolong gitu. Terus ada juga sistem kontrol traksi yang mana bisa diaktifin di aplikasi buat mencegah terjadinya gelincir di permukaan yang licin nih, sama mungkin mirip-mirip kayak rem ABS kalau di motor kayak Honda atau Yamaha gitu kali ya. Nah selanjutnya gue pengen ngasih tahu fitur-fitur yang cukup unik nih di Segway E2 Pro pakai aplikasi Segway Mobility. Yang pertama, dia punya buat gonta-ganti gerakan lampu di bagian bawah si Segway-nya nih. Habis itu ada juga lampu belakang, si lampu remnya bisa digonta-ganti juga tuh, nyala kedipnya tuh. Setelah itu untuk maksimal bebannya dia di 120 kg. Cuman ada yang bilang sih kalau beratnya di atas 120 nggak terlalu jauh itu masih bisa lah, 130 itu masih
aman aja, cuman memang bakal mempengaruhi untuk speednya. Habis itu untuk baterainya diusahakan jangan sampai habis banget karena ini bisa mengurangi keawetan baterai. Nah, tapi udah diklaim sama si Sequoia-nya kalau dia bisa tahan sampai 2 sampai 4 tahun untuk si baterainya itu sendiri, kualitas baterainya. Dan kalau lu mau ganti pun bisa, cuman itu masih butuh inden kalau untuk sekarang karena si Sequoia E2 Pro ini merupakan keluaran terbaru. Sekarang kita bahas harganya nih. Nah, untuk harganya berapa? 7 jutaan aja, dan itu masih bisa dapat potongan lagi kalau lo beli di situs via.id karena ada banyak promo di situ. Akhirnya kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu kesimpulan. Menurut gua, dari kesimpulan gua yang gua tarik dari pembahasan tadi ya, untuk Sequoia 2 Pro ini cocok buat lu yang nyari fleksibilitas, yang suka transit commuting ini cocok. Habis itu buat lu juga yang nggak mau ribet buat perawatan, karena perawatannya gampang banget, cuma ganti kapas rem, terus sama pelumas itu doang. Sama satu lagi, kalau lu yang nyari skuter dengan fitur yang lengkap, karena menurut gue si Sequoia 2 Pro ini udah termasuk skuter yang cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Oke, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. By the way, buat kalian yang pengen dukung channel ini bisa banget beli Sequoia E2 Pro di situs via.id karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan. Selain itu ada juga promo nih Your Everyday Comfort yang mana lu bisa dapat potongan buat berbagai tas yang kita jual hingga 60%. Jadi tunggu apa lagi? Gua Mizan and peace out.